Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, siapa temanku hari ini yang tidak masuk sekolah? Wah, siapa lagi? Siapa lagi? Ada yang tahu apa alasan mereka nggak sekolah? Ada yang tahu nggak? Ada atau tidak? Sebelum kita melakukan belajar hari ini, ketua kelas masuk untuk memimpin berdoa. Yo. Berdiri. Sekarang buka halaman 72. Dibaca dulu 15 menit. Cari kata-katanya, kata-kata yang tidak kalian ketahui artinya nanti ditanyakan. Yo, baca dulu. Masih di tema 6. Kemarin
Kita belajar di subtema 1 dan 2. Sekarang subtema 3. Subtema 3, pembelajaran 3, yaitu energi alternatif. Alternatif itu apa? Siapa yang tahu alternatif artinya apa? Alternatif itu bisa dikatakan pilihan. Alternatif lain, pilihan lain. Kamu ke sekolahan biasanya lewat jalan poros, tetapi ada jalan alternatif. Berarti ada jalan apa? Jalan lain, jalan pintas. Itu ya, itu namanya alternatif. Kebutuhan manusia akan energi itu sangat banyak, semakin tinggi semakin banyak. Karena apa? Semakin penduduknya semakin padat, orang yang membutuhkan energi itu semakin banyak. Makanya dibutuhkan energi pengganti. Contohnya energi bensin, pertalit, pertamax. Biasanya mobil itu pakai bensin, pertalit, pertamax kan. Nah, kamu pernah lihat tidak motor yang menggunakan gas LPG, gas tabung? Pernah lihat? Ya, jadi bisa motor bisa bahan bakarnya diganti gas pakai tabung yang kecil itu. Tabung kecil itu berapa kilo itu? Hah? Yang di rumah itu berapa kilo? Tabung-tabung itu yang hijau itu. Itu bisa digunakan sebagai bahan bakar pengganti di motor. Nanti dimodif alatnya. Kemudian ada bahan pengganti yang namanya batu bara. Siapa yang pernah lihat batu bara? Nah, sepanjang jalan di Kalimantan ini banyak ya pertambangan batu bara yang warnanya hitam-hitam itu. Dan di jalan antara di Lamputik, Simpang Karteng itu kan ada perusahaan-perusahaan yang menggali batu bara. Bahan energi yang dari air, namanya apa kemarin? PLTA. Jadi energi diambil dari air, tenaga air, pembangkit listrik tenaga air, nanti akan diubah menjadi energi listrik untuk penerangan di rumah-rumah, pemukiman, kantor. Itu menggunakan energi alternatif air. Nah, sekarang energi alternatif itu apa? Apa ini coba? Siapa yang tahu? Energi alternatif adalah energi pengganti apa tadi? BBM. Energi pengganti BBM. Energi pengganti BBM. Sekarang contohnya apa? Tadi energi pengganti BBM ini ada energi tenaga surya. Siapa yang lihat? Yang pernah lihat tenaga surya? Di sini karena listrik belum masuk, kan banyak di rumah-rumah orang itu dipasang energi tenaga surya. Yang bentuknya kotak dipasang di genteng-genteng di atap rumah. Nah, itu namanya energi tenaga surya. Itu juga disebut pengganti BBM. Ya, tenaga surya. Kemudian pembangkit tenaga apa tadi? Air. Tenaga air. Tenaga surya
Kemudian apa lagi? Kira-kira pembangkit listrik tenaga angin. Tenaga angin. PLTH angin. Jadi angin pun bisa juga sebagai pengganti energi alternatif. Jadi angin ya buat kipas yang besar. Nah kipas ini nanti berputar, akan diproses dengan alat, ditambah alat. Nah dari situlah ada muncul tenaga listrik. Ya, tuh. Kosakata yang berhubungan dengan energi alternatif itu ada apa saja tadi? Kosakata, generator. Nah, kalian tahu generator? Apa generator? Generator ini adalah pembangkit listrik tenaga apa? Pembangkit listrik, bisa tenaga uap dan sebagainya. Kemudian listrik daya. Listrik itu apa? Listrik adalah daya yang ditimbulkan oleh adanya pergesekan atau apa? Atau melalui proses kimia, itu namanya listrik. Kemudian ada minyak, zat cair berlemak. Ya, minyak itu zat cair yang berlemak. Kemudian kosakata selanjutnya PLTA tadi apa? Pembangkit listrik tenaga air. Kemudian kosakata selanjutnya mesin. Apa itu mesin? Mesin itu alat atau perkakas untuk apa? Menggerakkan atau membuat sesuatu dijalankan dengan roda. Mobil itu pakai mesin enggak? Sepeda motor? Sepeda motor, mobil, traktor, ekskavator itu menggunakan mesin. Nah, mesin tadi adalah perkakas untuk menggerakkan atau membuat sesuatu yang dijalankan manusia atau penggerak. Biasanya menggunakan bahan bakar juga. Mobil pakai bahan bakar enggak? Sepeda motor? Ekskavator? Nah, tuh. Nah, selain gas, ada istilah juga biogas. Biogas itu apa? Suatu gas yang dihasilkan dari proses apa? Proses anaerobik. Anaerobik itu apa? Fermentasi menggunakan bahan organik seperti kotoran manusia, kotoran hewan. Itu dirubah buat biogas untuk mengeluarkan gas. Gas itu fungsinya untuk apa? Di rumahmu untuk masak, menyalakan kompor. Nah sekarang manfaatnya biogas. Manfaat biogas apa? Coba dilihat di bukunya. Manfaat biogas: lingkungan menjadi bersih, adanya penghematan, dan dapat menjadi bahan bakar alternatif. Sekarang pembangkit listrik tenaga air, tenaga surya, tenaga angin. Nah, untuk membangkitkan tenaga angin ini diperlukan namanya kincir angin.
fungsi kincir angin. Pengairan, untuk pengairan. Atau irigasi. Irigasi itu pengairan. Ingat nanti ada soal. Irigasi itu apa tadi? Pengairan. Bisa untuk pompa atau penyalur air. Pompa atau penyalur air. Kemudian penghasil energi listrik yang murah. Bisa untuk mengolah hasil pertanian, menggiling gandum, tebu, ya, itu. Kemudian yang tadi ada istilah briket. Briket pengganti BBM itu adalah bahan-bahan pengganti minyak. Minyak BBM itu apa? Apa pandangan BBM? Apa? Pandangan BBM apa? Bahan bakar minyak. Kemudian diulang lagi, biogas tadi apa? Energi alternatif yang memanfaatkan gas, itu namanya biogas. Coba diulang, biogas adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas dari limbah apa saja yang bisa dipakai. Limbah kotoran hewan. Nah, segala proses itu membutuhkan yang namanya waktu. Satuan waktu kemarin apa? Tahun, bulan, minggu, hari. Kita belajar tentang satuan jam. Satuan jam. Kalau kamu bermain mulai pukul 1 selesai pukul 2, berarti berapa jam kamu bermain? 1 jam. Kalau kalian bermain bola dari jam 3 selesai jam 4.30, berapa jam? 1 jam 30 menit. Ya. Jadi kesimpulannya tadi, energi alternatif itu adalah energi pengganti. Kebutuhan manusia akan energi semakin hari semakin bertambah karena kepadatan penduduk semakin meningkat. Sekarang kewajibanmu apa tadi? Kewajiban saat bermain. Pertama, kita tidak boleh curang. Kemudian menaati peraturan bermain. Bersedia bergantian kalau bermain sama teman. Menolong teman bila mengalami kesulitan. Tidak mau menang sendiri. Kemudian kosakata yang kita dapat dari bacaan tadi ada generator, listrik, minyak, PLTA, mesin, angin, kincir. Itu kosakata yang harus kalian ketahui. Kemudian ada biogas. Biogas tadi adalah energi alternatif memanfaatkan gas dari limbah kotoran hewan. Briket itu pengganti BBM. Setiap proses membutuhkan waktu. Satuan waktu dari tahun turun menjadi bulan, terus minggu terus hari baru
kecil. Kerjakan, ya, kerjakan halaman 78. Ya, di situ ada soal matematika, PKN, dan bahasa Indonesia. Ya, bentuk kerja kelompok nomor 78, nomor 1, kerja kelompok kecil atau meja 2 orang. Ya, kerjakan, keluarkan bukunya. Ya, dihitung sama temannya. Nomor 1, waktunya 5 menit untuk 1 nomor. Tulis pekerjaan rumah. Nanti kerjakan di rumah, minta bantuan orang tuamu. Soal pertama, beban kita terhadap lingkungan dan sumber energi. Kewajiban kita terhadap sumber energi antara lain titik-titik. Nomor 3, apa arti kosakata? Di bawah ini. A. Biogas. B. PLTA. C. Energi alternatif. D. Listrik. Kemudian soal untuk selanjutnya. Nanti di rumah, untuk soal yang selanjutnya, kamu sampai di rumah jam berapa? Kegiatanmu apa sampai jam 9 malam? Jadi antara jam kamu di rumah, umpama kamu sampai jam 1 di rumah. Nah, jam 1 sampai jam 9 malam ini kamu ada kegiatan apa? Contohnya jam 1 sampai rumah, istirahat tidur sampai jam 2. Jam 2 bermain sampai jam setengah 4. Kemudian kamu ke musola jam berapa sampai jam berapa pulangnya. Jadi kegiatan antara jam 1 sampai jam 9 malam nanti kalian catat ya. Baik, sebelum pembelajaran hari ini ditutup, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai, tetap semangat.